Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Ila an qala al-faslu sadis fi syarafil Qur'an al-Karim wa madhih. Pasal yang ke-6 tentang kemuliaan Al-Quran dan pujian kepada Al-Quran. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil da'ni wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhura naril qira. Da'ni, biarkanlah aku, wa wasfiya, biarkan aku dan penggambaranku, pensifatanku, ayatin kepada tanda-tanda mukjizat lahu bagi Nabi. Zaharat yang tampak mukjizat itu, ayat itu, zuhura naril qira, bagaikan tampaknya api jamuan. Naril qira ini api jamuan. Al-qira ini tradisi untuk memuliakan tamu. Jadi di daerah padang pasir, daerah gurun, kalau di malam hari para penduduk setempat, terutama yang tinggal di pegunungan, menyediakan lampu, semacam lampu api unggun, sebagai tanda bahwa di situ ada masyarakat, ada penduduk. Sehingga ketika ada musafir yang kehilangan arah di tengah malam, ya, mungkin kelaparan, kehausan, ingin bermalam, maka dengan petunjuk cahaya api itu, kemudian mereka akan datang mendekati. Seperti kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu akan hijrah dari Madian kembali ke Mesir, nah, waktu itu kondisinya dingin, sudah mulai kelelahan. Ternyata ada cahaya, dikira api. Saya akan datang menjumpai tempat itu, mungkin ada orangnya. Ternyata mukjizat kan. Jadi ini tradisi agar orang yang butuh sesuatu bisa ada tanda petunjuk. Perumpamaannya bahwa tanda-tanda mukjizat Nabi itu bagaikan api, tanda bagi orang-orang yang membutuhkan, tamu yang ingin dihormati. Jadi bukan api sebagai simbol yang
kiasan sesuatu yang buruk, panas, menyedihkan, memedihkan, tidak. Tetapi api ini tanda kebaikan, tanda penghormatan kepada tamu. Maka ayatnya Nabi, mukjizatnya Nabi, ini tanda bagi umat untuk mendapatkan kemuliaan cahaya Islam, bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang patut diimani, diyakini, diikuti, diteladani ajaran agamanya. Nah, ini biasanya lailan pada malam hari ala alami, di atas bukit-bukit pegunungan atau sesuatu yang tinggi, dataran tinggi. Imam Al-Busiri mengakui bahwa beliau tidak mampu secara utuh menggambarkan, mensifati tentang mukjizatnya Nabi. Tetapi ya sudah, biarkanlah, dakni, dengan ketidakmampuan saya, dengan keterbatasan saya, terbatas untuk mensifati, menggambarkan betapa mulia, betapa agung, betapa hebat mukjizatnya Nabi Muhammad. Saya tidak mampu menggambarkannya, ya sudah, biarlah, saya tetap akan menggambarkan dengan keterbatasan saya. Jangan halangi, biarkan saya menggambarkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun muntazimi. Faddurru, maka mutiara, yazdadu husnan, bertambah baik, bertambah indah, wahwa, sedangkan mutiara itu muntazimun, teruntai, dirajut menjadi satu untai kalung, seuntai gelang dari mutiara, itu tambah indah. Walaysa yang kusu, dan tidaklah berkurang, qadran, kadar keindahannya, ghaira muntazimi, tanpa diurai, tanpa diuntai. Meskipun tidak disusun rapi, tidak diuntai menjadi satu kalung, mutiaranya tetap mutiara, indah. Tetapi ketika diuntai akan menjadi tambah indah. Ini maksudnya apa? Sejarah Nabi, mukjizat Nabi, pribadi Nabi tetap bagaimanapun indah. Apalagi kemudian diuntai dengan rajutan qasidah, tersusun menjadi satu rangkaian. Jadi mau diuntai tersusun rapi atau dibiarkan dengan bentuk aslinya, mutiara lah tetap mutiara. Begitu juga sejarah Nabi, mukjizat Nabi, mau disusun menjadi qasidah atau dibiarkan dalam tulisan-tulisan sejarah, tetap indah, karena pemiliknya adalah sosok yang indah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama tutawil ma fihi min karamil akhlaqi, fama tutawilu, maka tidaklah, tutawilu, tasilu, tidak sampai, amalul madihi, cita-cita, harapan seorang yang memuji, tidak sampailah harapan orang yang memuji itu ila ma fihi, kepada sesuatu fihi, pada ma itu, min karamil akhlak, dari kemuliaan akhlak, wasyami, pribadi, sifat kepribadian. Jadi meskipun seorang yang memuji Nabi punya cita-cita, amal, harapan yang begitu kuat, begitu besar, tetaplah tidak sampai pada hakikat
kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sifat Nabi yang luhur. Ya, walaupun sudah berupaya maksimal ingin memuji Nabi dengan pujian yang paling indah, tapi harapan ini tidak akan pernah sampai kepada titik hakikat kemuliaan Nabi, saking tingginya akhlak Nabi. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Jadi Imam Al-Busiri ini ingin menggambarkan sifat mukjizat Nabi berupa Al-Quran yang sangat hebat itu, ya. Tapi karena memang hakikatnya adalah pemilik Al-Quran adalah sosok yang memiliki karamil akhlak wasyiyam, maka tak sampai untuk mensifati secara sempurna. Sedangkan ayat-ayat kebenaran dari Allah yang Maha Rahman, muhdatsatun, baru diturunkan. Jadi Al-Quran itu baru diturunkan. Tetapi qadimatun, dahulu, sifatnya qadim, sifatnya kalau berpedoman kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berpendapat bahwa kalamullah Al-Quran dan kalamullah lainnya itu qadim, ya, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tapi Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah baru, dengan anggapan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan baru oleh Allah, berarti makhluk, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Al-Busiri madhab akidahnya adalah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan Mu'tazilah, bukan lainnya. Jadi muhdatsnya apa? Muhdatsahnya itu Quran baru diturunkan secara berangsur-angsur setelah malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus ke langit dunia, ila sama'id dunia. Lalu sesuai kronologinya, asbabun nuzulnya, setiap peristiwa turun ayat yang Allah Maha tahu menyesuaikan situasi dan kondisi kejadian yang ada. Sifatul mausufi. Nah, qadimah itu adalah sifat yang mensifati Al-Quran tadi bil kitami dengan sifat dahulu, karena kalamullah, ya, kalamullah berarti kalau itu zatnya Allah maka qadim, ya, dinisbatkan kepada adanya Allah sebelum terciptanya alam semesta. Bukan dahulu ada permulaannya, enggak. Lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin. Mukjizat Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu yang bersifat kalam qadim itu tidak terikat oleh waktu. Karena sifat qadimnya kalamullah itu, ya, azali, sesuatu yang tidak terikat oleh zaman. Menjadi nisbat qadim karena sebelum adanya alam semesta. Wahya, ayat-ayat Al-Quran itu tukhbiruna, menginformasikan, memberitahukan, memberi kabar kepada kita anil ma'ad, tentang bangsa, atau al-ma'ad di sini tempat kembali akhirat. Wa an adin, kaum Ad. Wa an Iram, kaum bangsa Iram yang
memiliki kekuatan peradaban, tapi kemudian karena kecongkakan dan kesombongannya dimusnahkan oleh Allah. Bagaimana ada kitab yang ternyata tertuang semua informasi dari sebelum, yang sedang, dan akan terjadi. Berarti kitab ini lintas dimensi ruang dan waktu. Kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia sebelum berada di dalam kandungan. Kitab apa ini? Kalau tidak dari sumber yang maha mengetahui segala sesuatu, maka sumber informasi Al-Quran adalah cuplikan dari Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran ini hanya bagian-bagian dari Lauhil Mahfuz. Kalau ingin mengetahui rahasia ilmu Allah, cuplikannya, sebagian tayangannya ditunjukkan melalui Al-Quran. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf para nabi, suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ini adalah tayangan bagian dari Lauhil Mahfuz. دامت لدينا ففاقت كل معجزة damat senantiasa, la zalat terus menerus ya, baqiyatun wa qaimatun terus senantiasa, ladaina bagi kita semua. Ayat Al-Quran itu mukjizatnya terus tidak habis sampai hari kiamat nanti. Kalau sudah Al-Quran sudah tak terbaca, itulah tanda menjelang hari kiamat. Jadi hari ini para ilmuwan banyak menemukan jawaban-jawaban dari persoalan ilmiah mereka. Bagaimana Al-Quran sudah menyebutkan alaqah, ya, segumpal daging yang bisa nempel dan menghisap. Kata alaqah ini sudah 1400 tahun yang silam. Sementara pakar kandungan baru beberapa dekade terakhir menemukan zigot itu akan nempel ke dinding rahim, menghisap seperti lintah. Dari sinilah kemudian tambah besar menjadi bayi. Ya. Dan ini bagaimana bisa diteliti? Di zaman Nabi tidak ada alat canggih seperti yang ditemukan manusia terakhir ini, mutakhir ini. Tetapi lebih canggih ilmunya Allah, lebih canggih mukjizatnya Nabi, lebih canggih Al-Quran yang telah memberikan informasi tentang dunia bayi dalam kandungan itu, alam janin itu, dan banyak lainnya. Ya, bahwa ternyata benda-benda di luar angkasa itu tajri, ya, jadi tajri ini berjalan tapi tidak rata. Kalau bergeser ini bergerak tapi lurus rata. Tapi kalau berjalan biasanya ada gerakan gelombang. Ya, manusia berjalan tidak rata, kaki kanan kaki kiri seperti berbentuk gelombang. Air tajri, mengalir. Ya, al-ma tajri, al-miyah tajri, mengalir, tidak rata, bergelombang.
Maka ketika al-falak, benda-benda di luar angkasa itu disebut oleh Al-Quran dalam surat Yasin, gimana? Wasyamsu tajri limut. Nah, ini berarti matahari berjalan, tidak hanya diam menyinari begitu pada porosnya, bergerak. Apakah mengitari sesuatu yang lebih besar lagi? Ya, tidak hanya setiap planet ada orbitnya, tapi matahari juga berjalan pada rotasinya. Kemana tidak tahu, lebih luas lagi. Yang kita tahu hanya bumi yang mengitari matahari. Tapi bumi yang mengitari matahari ini ikut matahari yang juga mengitari sesuatu yang lebih besar. Kemana arahnya? Allahu a'lam. Maka ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang dari semula Big Bang, ledakan, terus mengembang. Dan gerakan mengembangnya ini dibentuk sekilas seperti trompet, seperti sangkakala. Tapi bukan kemudian itu sangkakala. Ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan ditiupnya sangkakala adalah ditiupnya alam semesta itu untuk hancur. Itu teori yang masih belum akurat nih. Fafaqat, maka mengalahkan. Kalau sesuatu lebih unggul, lebih tinggi, ini namanya fafaqat, mengungguli. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu mengungguli kulla mukjizatin, kepada setiap mukjizat minan nabiyina, para nabi yang lain. Idz ja'at, tatkala datang mukjizat para nabi itu, walam tadumi, dan tidak tetap. Tongkatnya Nabi Musa, ya sudah selesai. Kejadian bisa membelah lautan ya pada masa itu. Kemudian perahu Nabi Nuh, ya sudah selesai. Loh, katanya ada, ia ditemukan fosil mirip perahu Nabi Nuh. Diduga kuat adalah fosil perahu Nabi Nuh yang sudah membatu. Karena ada ruangan di dalam batu itu, ada rongga-rongga seperti ruang kapal. Tapi kan sudah selesai, kejadian itu sudah selesai. Lalu bagaimana dengan perahu Nabi Nuh yang katanya ada di New York? Itu kan film ya. Nah, ini ya, kalau bukan orang Islam bikin film sosok Nabi, ada unsur qolil adab ya, kurang ajar. Maka saya sarankan santri-santri ketika memilihkan tayangan untuk keluarganya ya, mungkin kelak sudah punya anak, anaknya nonton film kartun, film nabi-nabi, pilihkan tayangan yang benar-benar syar'i. Jangan digambarkan, ini termasuk akhlak ya, tidak boleh menggambarkan sosok Nabi walaupun khilaf ya, khilaf, tapi sebagai bentuk penghormatan kita. Karena ada saja pikiran-pikiran yang dibisiki oleh al-waswasah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, minal jinnati wan nas. Nanti kemudian tokoh pemerannya kurang apa, nanti pikirannya, wah, Nabi Musa ma'aru warwana, wah, Nabi Isa. Maka umat Islam seharusnya menghindari memerankan tokoh seorang nabi demi menghormat derajat beliau yang mulia. Walaupun disifati gambarnya seperti apa, sosoknya bagaimana ya. Ada seorang sahabat Nabi, siapa? Kalau tidak salah ingat, Urwah ya, yang mirip Nabi Isa. Ya.
muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min muhakkamatun. Ayat Al-Quran itu mukjizatnya ditetapkan sebagai aturan syariat, menjadi undang-undang peraturan dalam kehidupan. Fama tubqina min syubahin, fama tubqina, maka tidaklah membiarkan min syubahin terhadap adanya ketidakjelasan, tidak membiarkan adanya ketidakjelasan, kesimpang siuran. Jadi ayatnya sudah pasti muhakkamah, ditetapkan menjadi ayat yang disebut dengan naskot. Ya. Perintah sholat, ya sudah sholat, pasti tidak ada tawar menawar lagi. Tidak membiarkan terhadap adanya syubhat. Nah, mengenai ayat yang kemudian di situ ayatun mutasyabihat, tujuan Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat menjadi ujian, terseleksi siapa yang beriman teguh pada tuntunan Nabi dan siapa yang kemudian mengikuti hawa nafsunya. Contoh ayat tentang Tsumastawa 'alal arsy, Allah istiwa 'alal arsy. Nah, ini kata istawa di dalam kamus ada yang bermakna duduk, ada yang bermakna menguasai, mengatur. Nah, dulu para sahabat ketika membaca ayat ini di hadapan Nabi tidak bertanya apapun, diam. Maka ketika di zaman Imam Malik muncul pertanyaan, bagaimana kaifiyahnya istiwa? Katanya Allah istawa 'alal arsy. Bagaimana? Imam Malik diam, tertunduk lama. Kemudian beliau mendongak, menjawab bahwa istawa itu maklum, sesuatu yang diketahui secara keilmuan, secara luwah, secara ilmu. Bagaimana? Tapi pertanyaan kaifa, bagaimanakah istiwanya Allah, ini adalah sesuatu yang tidak perlu diketahui, karena sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat ya sebelumnya. Jadi kaifiyahnya itu ghairu ma'lum. Kalau istawanya lafadznya maklum ya. Maka kemudian Imam Malik menunjuk orang yang bertanya itu, keluarkan orang ini dari majelis, karena pertanyaannya ini pertanyaan yang dikasyaf oleh Imam Malik. Ini adalah pertanyaan bid'ah yang mengarah kepada dhalalah, mempertanyakan istiwanya Allah. Nah, kemudian ada metode untuk memahami sesuatu yang mutasyabih. Ada namanya metode taslim, pasrah maknanya kepada Allah, tidak terlintas apapun dalam pikiran dan perasaannya. Pokoknya istawa sudah. Makna yang mana yang sesuai, Allah lebih tahu. Tidak kita kemudian menentukan. Tapi tidak ada pemaknaan ya. Dibaca begitu saja sudah. Tsumastawa 'alal arsy, begitu sudah. Dilewati begitu saja, itu tafsirnya. Tetapi bagi orang yang lemah iman, butuh penenang agar tidak menjadi mujassim, orang yang memfisikan Allah, nanti dianggap Allah kemudian dimaknai duduk di atas arsy. Padahal arsy itu adalah alam. Allah tidak menempati alam, tidak butuh kepada tempat. Maka kalau ada pertanyaan, di manakah Allah? Pertanyaan di mana ini tidak sesuai, karena kata di mana menunjukkan ruang waktu.
Sementara Allah azali, jauh menciptakan segala sesuatu. Dan sebelum adanya sesuatu, Allah wujud sebelum adanya sesuatu yang diciptakan. Nah, ini yang kemudian terjadi kesimpang siuran dan hingga hari ini menjadi akidah sekelompok golongan yang banyak membingungkan umat. Semoga kita terhindar dari akidah semacam ini, akidah yang syubhat, akidah yang kemudian mengarah kepada mujassim, ya, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maha suci Allah. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah pasti itu sudah ditetapkan akan meniadakan, meninggalkan segala ketidakjelasan. Lidhi syiqaqin, bagi orang yang mendebat, ya, sahibu syubhah. Padahal sudah ada ayat yang lain, ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan bagi Allah sesuatu pun. Jangan dikatakan Allah istawa alal aras seperti duduknya seseorang di atas singgasana. Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi orang yang menuruti nafsunya dengan mengatakan bahwa Allah berada di atas, Allah duduk di aras, nah, dan semacamnya. Dan akidah orang-orang Yahudi juga mujassimah, memfisikkan Allah, ya. Orang Yahudi itu kalau ditanya bagaimana Allah, digambarkan dalam sosok gambar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma tabghina, dan tidaklah mencari kamu min hakamin, kepada seorang hakim yang menentukan keputusan. Tidak butuh, sudah Al-Quran sudah yang menentukan. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, bahwa khamr, al-maisir, perjudian diharamkan, sudah, itu sudah keputusan, jangan ditawar. Ma huribat qattu illa ada min harabin adal adi ilaiha mul salami. Ma huribat, tidaklah ditentang ayat-ayat Al-Quran itu, mukjizat Al-Quran itu tidaklah ditentang sama sekali, kecuali orang yang menentangnya itu, ya, ada, akan kembali min harbin, dari peperangan. Ini peperangan secara hujjah, argumentasi, ya. Orang yang menentang Al-Quran, dia akan kembali dari peperangan itu adalah adi, musuh yang sangat hebat, ya. Adalah adi akan kembali dari medan pertempuran itu ilahnya kepada Al-Quran, kepada mukjizat Al-Quran itu, mulkiyas salami, menyerah. Jadi kalau ada orang yang menyerang Al-Quran dengan mengata-ngatai Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, mencari kesalahan Al-Quran, dia akan kembali dari peperangan argumentasi itu, perang adu tanding hujjah itu, dengan keadaan menyerah. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi. Yang dikatakan sihir lah, dikatakan ini adalah usturah, ini legenda, ini cerita fiksi, ini macam-macam omongannya tentang Al-Quran. Maka orang yang seperti itu, kalau dia memerangi mukjizat Al-Quran, akan pulang dari medan peperangan dalam keadaan menyerah, kalah. Jadi perang tidak hanya secara fisik, tapi perang pikiran, menentang Al-Quran. Beberapa tahun yang silam, ya, ada gerakan membakar Al-Quran, ya, di Amerika. Dan tidak berapa lama kemudian ada kebakaran hebat. Di New Zealand, ya, ada pembakaran Al-Quran. Hari ini orang-orang yang penasaran dengan Al-Quran belajar Al-Quran.
Kemudian tahanan Taliban yang disiksa di Guantanamo itu baca Al-Quran. Oleh sipir penjara, Al-Quran diinjak, dibuang ke kakus, dibakar. Dan hari ini banyak sipir penjara belajar Al-Quran. Ini a'dal a'adi ilaiha mulkiyas salam, menyerah, masuk Islam. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani anil hurami. Raddat, membantah, menolak, membantah. Balaghatuha, balaghahnya Al-Quran, sastra tertinggi Al-Quran. Dakwa mu'aridiha, kepada tantangan atau pertentangan orang yang menentangnya, atau tuduhan. Dakwah ini tuduhan, mu'aridiha orang yang menentangnya. Jadi cukuplah nilai sastra Al-Quran yang tinggi itu akan menjadi jawaban, membantah terhadap tuduhan-tuduhan orang yang menentangnya. Bagaikan membantahnya orang yang cemburu, al-ghayur, pencemburu, kepada tangan yadal jani, orang yang menyakiti, mengganggu, anil hurami, kepada sesuatu yang bernilai kehormatan, ya, istri, anak, keluarga, itu hurmah, hurmatun huram. Huram ini jam dari hurmah. Maka kalau di Arab menyebut istri itu disebut hurmah. Ini hurmah saya, maksudnya zaujati. Jadi hurmah kata lain dari zaujati. Walaupun hurmah itu umum, tapi menjadi satu makna khusus dalam situasi, kondisi, tradisi setempat. Jadi kehormatan, hormat, kehormatan. Sudah jadi bahasa Indonesia, ya, hormat, kehormatan, hormat. Kenapa kemudian menghormat pada orang yang patut dimuliakan? Karena ada nilai makna yang patut dimuliakan, kehormatan. Laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Laha, bagi ayat-ayat Al-Quran itu ma'anin, adapun kandungan makna. Kamaujil bahri, seperti ombak lautan. Subhanallah, ya. Bagaimana ombak lautan itu bergerak, ada energinya, ada kekuatannya. Maknanya Al-Quran itu, ma'aninya Al-Quran itu seperti gerak ombak lautan. Ini kan luar biasa. Artinya tidak stagnan, tidak sesuatu yang hanya dibaca dan diam, tapi ada gerakan. Dan ini terjadi pada orang-orang non-muslim yang membaca Al-Quran. Melalui terjemahannya tergerak untuk menyambut hidayah Allah. Bagaimana dengan orang yang mendalami Al-Quran, paham Al-Quran? Maka menjadi energi yang bergerak. Fi madadin, madad ini pertolongan, ya, anugerah, pertolongan. Wa fawqa jauharihi, dan di atas hakikatnya, di atas hakikat makna Al-Quran yang seperti lautan itu, fil husni, dalam keindahan, wal qiyami, dan nilainya. Di atas itu lagi ada lebih bernilai dari permata sekalipun, hakikatnya jauh lebih tak ternilai. Fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bisami. Maka tidaklah bisa dihitung, tidaklah bisa dihitung, tidaklah bisa dihitung. Sama ini, tu'ad wa la tuhsa. Biasanya kalau
al-adad pakai tangan cara ngitungnya. Kalau tuhsa biasanya pakai sesuatu ya, pakai kerikil atau apa menghitung. Ajaibuha, keajaiban Al-Qur'an ya. Tidak bisa dihitung keajaiban Al-Qur'an. Wala tusam, dan tidak dapat digambarkan, tidak dapat ditandingi. Alat iksari, membaca Al-Quran berulang-ulang ya, banyak membaca Al-Quran secara berulang-ulang. Bisami, tidaklah malas ya. Wala tusamu di sini tidak ada kejenuhan membaca Al-Quran. Dan setiap membaca ada makna baru, ada pemahaman baru yang terungkap. Ayatnya boleh sama yang dilewati, tetapi maknanya terus bertambah, semakin mendalami makna yang terkandung. Qarrat biha ainu qariha fakultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Menjadi sejuk atau teduh biha oleh sebab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ainu qariha, mata pembacanya, jadi penyejuk mata bagi pembaca Al-Quran. Fakultu lahu, maka aku katakan kepadanya, orang yang baca Al-Quran kemudian mendapatkan keteduhan, kesejukan mata memandangnya ya. Aku katakan kepada dia, laqad dhafirta, sungguh engkau telah beruntung, kau berhasil. Bihablillahi fa'tasimi, dengan tali Allah maka berpegang teguhlah. Apa hubungannya kalimat bihablillahi fa'tasimi? Al-Quran itu adalah hablullah. Dalam hadis disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua pengganti setelah beliau, kitabullah dan itrah ya, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi. Seperti yang saya jelaskan kemarin, alhamdulillah guru-guru kita orang ahli Al-Quran, dan di antara guru-guru kita adalah ahlul baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas kita berpegang teguh kepada tali agama Allah berupa Al-Quran. Kitabullah hablun mamdud bainas sama'i wal ardi. Al-Quran, kitab Allah itu adalah tali yang memanjang, terurai memanjang antara langit dan bumi. Ya bagaimana tidak? Karena Al-Quran ini kan hakikatnya lauhil mahfud. Nah, kemudian diturunkan ke bumi menjadi suatu ajaran. Seandainya Al-Quran ini dilihat dalam bentuk cahaya, maka cahaya Al-Quran ini ya, percikan dari cahaya ilmu Allah di lauhil mahfud yang turun ke bumi seperti tali. In tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wirdiha syabimi. Jika engkau membacanya, membaca Al-Quran khifatan karena takut, min harri nari ladha, dari panasnya neraka Jahannam. Ladha di sini Jahannam, ya, nari ladha, neraka Jahannam. Atfa'ta, maka engkau akan memadamkan dengan berkat bacaan Qur'anmu itu, engkau akan memadamkan naro ladha, neraka Jahannam. Jadi dengan syafaat Al-Quran
akan terhindar dari siksa neraka jahanam. Min wirdiha, dari sebab mendatanginya. Nah, wirid ini biasanya ada orang datang ke telaga untuk ngambil air. Nah, ini mendatanginya untuk mengambil kesejukan Al-Quran. Asy-Syabimi, yang segar, al-barid, dingin. Jadi Al-Quran itu bagaikan telaga yang segar, dingin. Maka orang yang membaca Al-Quran bagaikan orang yang datang ke telaga untuk mengambil airnya yang segar, dingin itu, agar supaya bisa memadamkan dengan syafaatnya telaga Al-Quran itu, memadamkan panasnya api neraka jahanam. Ini perumpamaan yang sangat indah, kiasan yang sangat indah, tinggi nilai sastranya. Ka'annaha al-hawdu tamyaddul wujuhu bihi minal nusati wa qad ja'uhu kal humami. Ka'annaha, seakan-akan Al-Quran itu, ayat-ayatnya itu al-hawdu, telaga. Tabyaddu, yang memutihkan, menyinar apa yang menjadi putih, bersih, bersinar, al-wujuh, wajah-wajah, bihi, karena telaga itu. Jadi orang baca Al-Quran seperti datang ke telaga, membersihkan wajahnya yang kotor, minal usati, dari para pelaku dosa, dari kemaksiatan. Jadi orang berbuat maksiat itu wajahnya suram. Waqad ja'u, dan sungguh datang mereka, al-usat, pelaku dosa itu, kal humami, seperti arang hitam. Seandainya orang disingkap tabir rahasia kehidupan, maka orang yang berbuat maksiat itu wajahnya hitam seperti arang. Ini auranya, ya, sordep muana orang si anakku dosa. Nah, berkat baca Quran, ngaji Quran, ya, maka seperti membersihkan wajah yang hitam itu dengan telaga Al-Quran yang bersih, membersihkan. Maka santri selama di pondok, ahli Quran, ahli baca Quran ini sedang membersihkan aura wajahnya. Jangan kemudian dibawa pulang liburan, paningku maksiat, pangabos maksiat, sordepone muana. Ya. Tekan ngangkui glowing. Ya. Mengkilau, ya. Tapi ada di balik kilauan itu ada keburaman, maksiat yang terungkap. Wa kasirati wa kal mizani ma'dalatan fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Bagaikan sirat, Quran itu bagaikan as-sirat, wakal mizan, dan bagaikan timbangan mizan di akhirat. Ma'dalatan, kelurusannya, keadilannya. Jadi kalau itu sirat, sirat ini lurus ke surga. Mizan adil, seimbang. Maka Al-Quran bagaikan sirat, lurusnya, ya, dalam hal lurusnya, tegak lurus, seperti mizan, adil, menimbang segala sesuatu. Maka falkistu, keadilan, min ghairiha, tanpa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu, finnasi, pada manusia, lam yakumi, tidak akan tegak. Keadilan seperti apapun di dunia ini, kalau tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran, tidak akan pernah tegak adil. Ada saja sesuatu yang kemudian terungkap menjadi timpang, ya. Katanya sekarang di negara-negara Eropa keadilan ditegakkan, ya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak hukum-hukum Eropa itu, terutama yang dipengaruhi oleh Bonaparte, Prancis itu, mengambil bagian dari ajaran syariat Islam. Fikihnya Imam Malik, ya, atau fikihnya Imam
Abu Hanifah. Banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa tanpa disebutkan bahwa ini berdasarkan dari Islam. Jadi tidak mungkin keadilan tanpa Al-Quran itu. Boleh jadi ya, Islam ada di Eropa penerapannya, tapi Muslim tidak ada karena mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Di gedung semacam gedung parlemen atau gedung yang dijadikan simbol keadilan di Amerika, itu ada gambarnya tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang pejuang keadilan. Ada satu informasi, benarkah ini? Di situ ada patung yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian mendapatkan banyak kritikan, menunjukkan bahwa perundang-undangan Amerika mengambil unsur ajaran Nabi Muhammad atau penghargaan mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad. Tapi sayangnya digambarkan, padahal tidak boleh. La ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi. Janganlah merasa heran kamu, janganlah sungguh merasa heran kamu kepada orang yang dengki. Orang yang dengki itu roha yungkiruha, bergegas mengingkarinya, mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Roha yungkiruha, bergegas mengingkarinya. Tajahulan, pura-pura bodoh, tidak menghiraukan, ya. Wa huwa ainul hadiki, padahal dia itu orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang paham, al-hadikil fahimi. Tapi pura-pura bodoh, tak menghiraukan Al-Quran. Jangan heran kalau ada orang cerdas kok ternyata tidak mau sama Al-Quran. Itu sebenarnya tajahul, ya. Kalau orang benar-benar tercerdaskan oleh hidayah, bimbingan, ya, ar-rasyad, cerdas spiritual, terbimbing untuk menerima kebenaran Al-Quran. Tapi kalau hanya dzaka saja, cerdas IQ-nya, tapi tertutup petunjuk dari Allah, maka dia tajahul, akan pura-pura menganggap tidak tahu pada Al-Quran. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Sungguh tungkiru, mengingkari, atau di sini salah memandang. Al-ainu mata, silau, ya. Daw asy-syamsi, sinar matahari, min ramadin, karena sakit mata. Orang sakit mata kalau lihat sinar matahari salah pandangannya, ya. Mengingkari dimma bada are, padahal mataharinya terang benderang, dimma bada are, kayak mata ben. Nah, orang yang kemudian tidak melihat kebenaran Al-Quran itu sakit mata hatinya, ya. Abilaan mata hati, bila tajahul, pura-pura bodoh, ya. Apa bahasa Indonesianya bila? Belek, sama ya, bila belek. Beleknya dari mana? Dari hati. Mata hatinya yang belekan. Dari apa? Kemunafikan, kefasikan, dan kekufuran. Kalau mata kepala tidak bisa melihat sinar matahari karena dia sakit mata, maka batin, mata batin orang yang fasik, kafir, munafik itu tidak bisa melihat kebenaran sinar Al-Quran, cahaya Al-Quran, karena belekan. Beleknya itu penyakit hatinya, ya.
Dan uyungkirul famu, tidak dapat merasakan, mengingkari mulut itu, ya tidak dapat merasakan. Ta'mal ma'i, rasa air. Air biasanya apa rasanya? Tawar, segar, kadang ada sedikit manis. Min saqamin, karena sebab apa? Dari sebab sakit. Orang kalau sudah sakit, kehilangan rasa, ya. Tidak bisa merasakan apa-apa. Itu bukan airnya yang tidak ada rasanya, tapi lidahnya, mulutnya yang tidak dapat merasakan karena sakit. Maka orang yang membaca Al-Quran tidak dapat merasakan lezatnya Al-Quran, ya bukan Al-Qurannya yang tidak ada keindahan rasanya, tapi orang yang membacanya sakit rasa. Maka harus waspada kalau orang baca Quran kok tidak ada perubahan kebaikan, ya. Takut sakit rasa. Ini yang saya khawatirkan. Saya ingin para santri punya cita rasa yang sangat peka, zauk, ya. Terlatih mulai dari menata sandal, peka dengan situasi. Ada temannya tidur, dibangunkan tanpa disuruh, ya waktunya sholat shaf langsung diluruskan tanpa harus diingatkan. Ini kan peka rasa. Tapi kalau sudah tidak peduli, penyakit ketidakpedulian ini tanda-tanda mulai terjangkit. Kalau lebih parah dari itu, bisa terjangkit kemunafikan dan kefasikan. Bisa-bisa tidak peka terhadap perintah Al-Quran. Apa bacaan yang dibaca dari Al-Quran, tidak paham, tidak peka. Ini orang yang selamat adalah yang peka rasa batinnya, bukan perasaan, ya. Orang yang perasaan tersinggungan, enggak. Tanggap, peka, sehingga dia mau berbuat tanpa harus diperintah. Ini orang yang cerdas sesungguhnya. Tapi kalau masih disuruh, ya sudah tahu kotor, dilihat, ikut lihat juga. Begitu ditunjuk baru sibuk mengambil. Kalau orang yang peka, ya latih, kotor, saya tanggap. Kadang lucu, ya, ini apa maunya, kesana ikut, kesana diam, ikut diam. Mestinya kan kalau kemudian diam, oh iya ini waktunya bangun, segera berangkat, ya. Ini mau ke sholat, ya sudah waktunya berangkat. Jadi orang yang peka kadang memang harus belajar. Sekarang fasal yang ke-7 tentang Isra Mi'raj Nabi. Insyaallah besok pasal yang ke-8 dan boleh jadi pasal yang ke-9. Jumat Hatam pasal yang ke-10 insyaallah biidznillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم يا خير من يمم العفو ساحته. Wahai sebaik-baik orang, yammamal afu, yang menuju, bermaksud menuju, al-afuna siapa? Para pencari keutamaan dan al-ma'rifah, pengetahuan, sahatahu, kehalamannya. Halaman apa sini? Darul Mustafa Madinatul Munawwarah, menuju ke Madinah. Sa'yan, berjalan kaki. Wa fawqa mutunil ainuki, dan di atas permukaan unta-unta ar-rusumi yang pijakannya kuat ke tanah.
ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. Dan siapakah ayat teragung bagi orang yang mengambil pelajaran. Ayat di sini tanda teragung, tanda yang paling agung, yang besar bagi orang yang mengambil pelajaran tauladan. Siapakah ayat yang terbesar? Ya Nabi. Jadi kalau ada orang melihat bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar adalah alam semesta, langit, arsy, itu salah. Itu bentuknya saja yang besar. Tapi hakikat Sayyidina Muhammad SAW bahwa alam semesta dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Disitulah ada rahasia yang tidak diketahui banyak makhluk, bahwa tanda terbesar keagungan Allah adalah Nabi Muhammad sendiri. Dikira Isra Mi'raj itu Nabi kemudian melesat dengan binatang Burak dari Mekah ke Madinah, terus Turusina, Baitul Lahmin, Masjidil Aqsa, melesat lagi ke langit, 7 langit. Apa dikira itu yang mukjizat terhebat, kecepatannya? Apakah dikira kemudian langit yang besar itu yang hebat dalam bentuk ukurannya? Tidak, ini yang sedang berjalan di malam hari inilah beliau yang hebat. Bisa melipat waktu, menembus ruang waktu dengan umur yang barokah. Orang akan bisa menempuh perjalanan satu langit saja berapa ribu tahun, berapa juta tahun bisa menembus satu langit. Tapi Nabi hanya semalam. Berarti umurnya Nabi sehebat itu. Orang kalau akan berangkat ke luar angkasa dengan jarak tempuh yang begitu jauh, butuh kecepatan yang di atas cahaya. Dan kalau itu manusia, pasti akan hancur. Kecuali manusia itu manusia yang luar biasa. Maka fisik Nabi adalah melampaui cahaya. Kenapa? Karena Nabi cahaya. Dan itu di dalam satu waktu ditunjukkan oleh Allah. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi bercahaya. Sahabat pernah melihat Nabi bercahaya. Tapi di saat yang lain biasa. Karena akalnya manusia tidak akan mampu kalau kemudian tiap hari melihat hakikatnya Nabi. Maka sekali waktu Nabi seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Sekali waktu ditunjukkan hakikatnya Nabi dalam batas-batas tertentu. Nanti di akhirat akan dibuka sejatinya Nabi, seperti apa hakikatnya. Akan tahu semua orang. Jadi kita kenal Nabi hanya cuplikan, bagian, tayangan, slide tentang sosok Nabi. Ya. Ada yang kadang-kadang seumur hidup ditanya, siapa Nabi Muhammad? Ayahnya siapa? Siapa ya? Tidak kenal sudah. Istrinya siapa? Tidak kenal sudah. Putra-putrinya siapa? Tidak kenal. Ronaldo, ini cetak gol sekian, ini lahir di mana? Hafal manaqibnya Ronaldo. Ya. Sama siapa lagi? Ada di sini idolanya, fannya di sini. Coba ditanya, Nabi ketika wafat meninggalkan berapa istri? Diam. Ya. 9, barakallahu fikum. Ya. Antis inis watin wafatul Mustafa khairna. Wah, tenang. Akidatul awamnya. Jadi kalau orang sudah idolanya Nabi Muhammad dihafalkan tanpa harus disuruh. Waman huwa nikmatul udma, dan siapakah nikmat teragung itu? Limuqtanimin, bagi orang yang ingin memperoleh keberuntungan. Ya Nabi Muhammad. Maka kemudian orang-orang Ansor ketika usai perang, ya, sebagian ada yang mempertanyakan, kenapa
harta rampasan perang diberikan kepada kabilah fulan, kambing banyak-banyaknya, ribuan kambing antara dua bukit, ada lembah ya. Satu lembah ini luasnya sekian, banyak kambingnya, dikasih oleh Rasulullah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Nah, sebagian orang Ansor yang masih muda dalam memahami Islam, masih muda belia dalam memahami Islam, bertanya, ya Rasulullah, kami bagiannya mana ya Rasulullah? Kami kan ikut berjuang dengan engkau ya Rasulullah. Mereka yang baru masuk Islam dapat banyak ya Rasulullah. Jadi masih pada tahapan keadilan secara materi. Dijelaskan Rasulullah. Kalian dulu perang saudara, Aus dan Khazraj. Siapa yang membuat akur, damai, saling berukhuwah, bersaudara? Engkau ya Rasulullah. Yang sepuh-sepuh nangis sudah. Engkau ya Rasulullah. Mulai tahu diri sudah. Diajari Rasulullah. Ketika engkau tersesat, tidak kenal Islam, siapa yang mengenalkan kepada Islam? Engkau ya Rasulullah. Sudah mulai dikenalkan kepada harga, nilai, betapa besarnya nilai Rasulullah. Ya sudah, pilih. Apa pilih kambing-kambing itu atau sesuatu yang paling berharga sealam semesta, sejagat raya ini? Sampai kemudian Nabi bersumpah, andaikan ada dua jalan, yang satu manusia dengan seluruh ras bangsanya lewat sana, orang Ansor lewat di jalan yang ini, Rasulullah akan membersamai orang Ansor. Pilih mana? Bersama Rasulullah, yang Rasulullah memilih untuk bersama orang Ansor, atau pilih kambing-kambing ghanimah itu? Nangis semua, yang sepuh-sepuh nangis, minta agar ini sudah cukup ya Rasulullah, ini sudah teradili sudah. Begitu. Akhirnya Rasulullah pulang bersama orang Ansar. Rasulullah tinggal di Madinah, wafat di Madinah. Mana yang paling mahal? Mana yang lebih mahal dari seluruh semesta daripada ghanimah itu? Nah ini. Maka nikmatul udma itu adalah baginda Rasulullah sendiri dibanding orang yang mughtanim cari keberuntungan duniawi. Saraita min haramin laylan ila haramin minadh-dhulami. Engkau berjalan di malam hari. Saraita min haramin, dari tanah suci, lailan pada malam hari, ila haramin menuju tanah suci yang lain. Ini haram yang pertama adalah Makkah al-Mukarramah. Haram yang kedua adalah Madinah al-Munawwarah. Kama sebagaimana sara berjalannya al-badru, bulan purnama, fi dajin minadh-dhulami, pada gelap gulita malam. Ini perumpamaan begitu terangnya, benderangnya perjalanan itu. Ini perjalanan cahaya ya. Rasulullah adalah cahaya, Burak adalah secepat cahaya, malaikat adalah cahaya. Maka cahaya bertemu cahaya, berjalan di tengah malam secepat kecepatan cahaya. Selesai persoalan mukjizat. Tapi orang yang pakai fisika, pakai ini sudah enggak masuk, non fisik, ini sudah metafisika. Mukjizat itu untuk diimani, bukan diperdebatkan. Wa bittatarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Dan bitta, melaksanakan pada malam hari. Kau melaksanakan pada malam hari, apa yang dilaksanakan? Tarqa, naik. Ini yang disebut dengan mi'raj ya, naik. Ila annil tamanzilatan, sampai engkau memperoleh satu manzilah, tempat kedudukan.
min qabi qausain, dari jarak yang sangat dekat. Qabi qausain ini kiasan ya. Orang kalau dikatakan berada sejarak qabi qausain, sedekat tali busur dan panah. Ya bagaimana? Tali busur dan panahnya. Panah itu yang untuk pegangannya, talinya itu untuk melesatkan anak panahnya. Sangat dekat. Ya satu itu sudah satu-satuan. Begitu dekatnya. Ini ungkapan jarak yang dekat. Lam tudrak, tidak dicapai oleh siapapun. Nabi itu, manzilahnya Nabi itu tidak pernah dicapai oleh siapapun makhluk yang ada. Nabi, Rasul, malaikat pun. Walam turami, dan tidak diperoleh, dicari. Tidak satu pun orang yang mencarinya bisa menemukannya. Manzilah itu manzilah yang tidak bisa dicari oleh siapapun. Nabilah yang memperolehnya satu-satunya. Ini diabadikan dalam salawat tarhimiyah, salat tarhim atau salawat mi'rajiyah ya. Nilta, gimana katanya salawat mi'rajiyah? Niltama wassalatu wassalamu alaik. Kalau sudah sampai pada niltama, ini sudah hampir selesai salawatnya berarti. Ya imamal mujahidin wa rufi'ta. Nah, ini naik Nabi. Jadi setiap menjelang adzan diingatkan sejarah tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad melalui salawat mi'rajiyah atau salawat tarhimiyah itu. Itu ingatan agar kita terus ingat, oh iya, Nabi Mi'raj. Karena sebentar lagi akan adzan, tanda salat akan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Maka tradisi salawat mi'rajiyah itu jangan dihapus. Ya. Tanda itu sudah. Kalau sudah tidak mau sama salawat mi'rajiyah, ini bid'ah ini. Zaman Nabi tidak ada. Ya, sebentar lagi kena akidah yang lebih parah lagi, mujassimah dan semacamnya. Na'udzubillah min. Jadi sebenarnya ada tanda-tanda, patokan-patokan. Inilah, ini akidah yang sudah dirawat, akidahnya salafus saleh dirawat, dikasih tanda patokan bernama tradisi. Kalau Jumatan baca ilahilas turil firdausi ahla, ini tandanya. Kalau kemudian adzan 2 kali, ini tandanya, dipatok sudah. Kalau paham sama sejarahnya tarikh tasyrik, paham. Tapi kalau sudah kena manhaj yang mengatasnamakan salaf, kembali pada Quran hadis, dihapus semua itu. Ya, hati-hati, santri hati-hati. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha, dan mempersilahkan di depan kepada engkau siapa para nabi seluruhnya. Iya tore. Ya. Jadi para nabi ngatori Kanjeng Nabi nengi ada. Biha, dengan sebab manzilah tadi itu, kedudukan nabi yang begitu tinggi itu. War rusul, dan seluruh rasul. Taqdima makhdumin ala khadami, bagaikan penghormatan orang yang dihormat, yang dikhidmati, ala khadami, oleh pelayannya. Bagaimana kalau pelayan menghaturi tuannya? Silahkan tuan di depan. Jadi penghormatannya para nabi dan rasul bagaikan penghormatannya seorang pelayan khaddam kepada tuannya, kepada sayyidnya. Karena Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa anta takhtariqas sab'at tibaqa bihim fi mawkibin kunta fihi sahibal alami, dan engkau Rasulullah takhtariq, menembus as-sab'at tibaq, 7 lapis langit, ya,
tembus bihim, ya, bertemu dengan, bersama dengan para nabi di langit pertama, ya, bertemu bersama Nabi Adam di langit kedua, bertemu bersama Nabi siapa? Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Bertemu dengan beliau semua. Fi mauqibin, dalam rombongan malaikat. Ada malaikat Jibril. Kemudian rombongan malaikat itu di setiap jenjang langit, ya. Ketemu dengan malaikat penjaga langit pertama, penjaga pintu langit kedua, sampai penjaga pintu langit ketujuh. Kunta, ada engkau Nabi Muhammad, fihi, pada rombongan malaikat itu, sahibal alami, pemegang panji, pemegang bendera. Ini kinayah bahwa Nabi adalah pemimpinnya. Jadi kalau dalam sirah Nabi tentang Isra Mi'raj, seolah kita membaca Nabi diantar oleh siapa? Malaikat Jibril. Padahal hakikatnya Nabi pemimpinnya. Kebetulan malaikat Jibril yang tahu jalan, penunjuk jalannya. Tapi pemimpinnya Nabi, pemegang panjinya, benderanya itu. Hatta idza lam tada' sya'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqan limustanimi, sehingga lam tada' idanya dilewati, ya. Hatta idza lam tada', tidak membiarkan engkau sya'wan, puncaknya, limustabiqin, bagi orang yang ingin mendahului. Jadi Nabi ketika memimpin rombongan itu terdepan Nabi. Jadi tidak ada yang bisa mendahului Nabi. Seolah Nabi tidak membiarkan satupun yang bisa mendahuluinya. Nabi-nabi yang lain atau para rasul atau orang-orang pilihan Allah, bahkan malaikat, tak satupun yang bisa mendahului Nabi. Minad dunuwi, mendekati. Mendekat saja enggak sampai. Sampai kemudian malaikat Jibril undur diri, pamitan. Di mana? Ketika akan nyampe ke mustawa, ya, raf-raf itu. Berhentinya di Sidratil Muntaha. Saya sampai sini ya Rasulullah. Saya tidak diperkenankan untuk naik. Terbakar cahaya saya nanti. Tidak kuat fisiknya. Fisik cahayanya malaikat Jibril tidak sehebat fisik cahaya hakikat Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah semakin terlihat hakikat Nabi seperti siapa. Maka disinilah kemudian ulama menyebutkan Nabi Muhammad lebih afdal dari malaikat seluruhnya, bahkan dari malaikat Jibril sekalipun. Wala marqan limustanimi, dan tempat naik bagi orang yang ingin menaiki tangga atau ingin dapat tempat tinggi, ya, ingin naik ke atas, tapi tidak membiarkan satupun bisa mengunggulinya. Hanya Nabi sendirian. Kaima tafuza biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muqtatami, agar supaya tafuza, beruntung engkau. Khafatta, ya. Khafatta dibaca. Khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita bir raf'i mithla al mufradil alami. Khafatta, menundukkan kau, menaklukkan, menundukkan kau, kulla maqamin, kepada setiap maqam, ya, semua maqam. Naiknya Nabi itu dari langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, itu adalah isyarah bahwa Nabi sudah menaklukkan, menundukkan setiap makom itu. Makomnya Nabi Ibrahim, makomnya semua nabi-nabi yang ada di setiap langit sudah dilalui, ditundukkan. Bil idhafah, dibanding dengan makomnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditunjukkan secara fisik dan secara makna ya. Secara fisik naik menembus langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke tempat tertinggi yang tidak satupun makhluk berada di sana. Ini menunjukkan derajatnya Nabi secara maknawi. Nudita, idnudita, tatkala dipanggil engkau. Nabi dipanggil. Dipanggil, bukan mengajukan diri. Ya, beda ya, orang yang mengajukan diri dengan dipanggil. Ya, beda. Kalau dipanggil itu sudah pilihan. Tapi mengajukan diri ingin terpilih. Nih bedanya. Nabi dipanggil birraf'i, naik. Mithlal mufradil alami, seperti beliau yang juga al-mufrad alam. Dia harus belajar ilmu nahwu. Namanya Nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ahmad. Itu kan alam mufrad. Dan pada waktu itu tidak ada nama selain nama Nabi Muhammad. Muhammad hanya satu di alam semesta waktu itu. Barulah setelahnya diikuti oleh yang ingin tabarruk kepada nama Nabi Muhammad. Kaima, agar supaya tafuza, beruntung engkau, biwaslin, dengan terhubung dengan Rabbul Alamin. Ini wusul, simbol wusul secara derajat manzilah. Ayy mustatirin, sesuatu yang tersimpan apapun. Anil uyuni, tersimpan atau tak terlihat dari pandangan mata. Jadi usulnya Nabi tak terlihat oleh pandangan mata pun. Bagaimana waktu itu? Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Mustatir, tersimpan. Bagaimana ketika berdialog dengan Rabbul Alamin? Tidak ada yang tahu. Wasirrin, dan rahasia, ay muktatami, apapun rahasia yang tersimpan itu. Dan terus rahasia itu sempurna tersimpan dari makhluk. Hanya sebagian yang disampaikan, yang diberi izin tentang sholat ya. Hasilnya Isra Mi'raj itu yang sebagian diberikan, tapi ada yang tidak disampaikan. Ada rahasia yang tidak disampaikan. Fahuzta kulla fakharin ghaira mushtarakin, wajuzta kulla maqamin ghaira muzdahami. Fahuzta, maka kumpulkanlah, kulla fakharin, atau engkau mengumpulkan, Nabi Muhammad mengumpulkan kulla fakharin, setiap kebanggaan, ghaira mushtarakin, tanpa yang menandingi, yang menyekutui. Tidak ada yang menandingi, menyamai. Wajuzta, dan melalui engkau, kulla maqamin, setiap maqam. Maqamnya Nabi Adam, maqamnya Nabi Isa, Nabi Yahya, maqamnya Nabi Yusuf, maqamnya Nabi Idris, dan terus maqam Nabi Ibrahim, semua. Bahkan lebih awal dari itu, ketika Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa, yang bermakmum adalah para nabi, para rasul, dan malaikat. Ini menunjukkan Nabi terdepan. Juzta kulla maqam, Nabi melalui, bahkan dihaturi oleh para nabi yang lain dan rasulnya. Ngedeng yatori ajunan, bagaikan khaddam mempersilahkan sayyidnya. Ghaira muzdahami, tidak berdesak-desakan ya. Beda dengan orang lomba lari ya, desak-desakan, bagaimana paling terdepan ke finish, apalagi lari maraton, desak-desakan, sikut-sikutan itu. Wa jalla miqdaru ma wullita min artabin, wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Betapa agung miqdar, ukuran, kadar, ukuran, ma wullita, sesuatu yang diberikan engkau. Nabi memperoleh sesuatu
min rutobin dari rutbah, dari martabat. Wa azza dan alangkah jarangnya idraku pencapaian ma'ulita apa yang diberi engkau min ni'amin dari kenikmatan. Jadi rutbahnya Nabi, martabatnya Nabi betapa agung ya. Kemudian alangkah jarang orang yang diberikan nikmat seperti nikmatnya Nabi sampai di atas Sidratil Muntaha itu, pertemuan yang seperti itu. Maka bahagialah kita. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Berita gembira bagi kita semua. Ma'syarul Islam, wahai seluruh kalangan umat Islam. Inna lana, sesungguhnya bagi kita atau untuk kita, minal inayati dari perhatian Allah, perhatian khusus Allah, ruknan, ada pilar ghaira munhadim yang tidak roboh, pilar yang kokoh tak roboh. Apa itu? As-salatu imaduddin, hadiah salat dari Allah. Berkat Isra Mi'rajnya Nabi, kita dapat inayah rabbaniyah, pertolongan, perhatian khusus dari Allah berupa salat. Yang salat itu adalah ruknan. Maka dalam salat ada yang namanya rukun, seperti rukun, pilar, penopang. Maka orang yang sholat berarti hidupnya tertopang, akan tegak tertopang, akan nau. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tatkala memanggil Allahu, siapa Allah, da'ina kepada sang penyeru kami, baginda Nabi, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Nabi dipanggil untuk mengajak umat taat pada Allah, dan ini kemudian diabadikan dalam bentuk panggilan salat. Hayya 'alas shalah, da'i. Al-muadzin itu ad-da'i, yang ngajak orang ila taatillah, taatilah. Hayya 'alal falah, maka sambutlah panggilan itu. Ini untuk dikenang, setiap saat dikenang, dalam sehari semalam lima waktu, mengingat peristiwa yang sangat agung itu. Dengan sebab paling mulianya Rasul, bi akramir rusli kunna, kita semua akramal umami, menjadi paling mulianya umat. Berkat Nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.